Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia, NIM 1714110138 dari EKIS 6D. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Manajemen Perbankan. Yang pertama yaitu prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C. Yang pertama, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak melakukan kredit, mengenai latar belakang nasabah, pola hidup nasabah, dan lain sebagainya. Inti dari prinsip ini yaitu menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalankan bisnis kerjasama dengan bank. Yang kedua, capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dalam menjalankan keuangan pada usaha yang dimilikinya, di mana prinsip ini menilai apakah nasabah itu dapat membayar kredit pada bank atau tidak. Yang ketiga yaitu kapital, yaitu modal yang dimiliki oleh calon nasabah, khususnya nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Jadi pihak bank ini dapat menentukan apakah nasabah tersebut layak mendapat pinjaman dari bank. Yang keempat yaitu kolateral, jaminan yang diberikan nasabah pada saat pengajuan kredit kepada bank. Jadi ketika nasabah tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada bank, maka pihak bank itu bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya. Yang kelima yaitu condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor dari luar pihak bank maupun nasabahnya. Jadi apabila kondisi perekonomian sedang tidak baik atau usaha yang dijalankan tidak menjanjikan, maka pihak bank akan mempertimbangkan dalam memberikan kredit. Yang kedua yaitu prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Sama halnya dengan 5C yang tadi, yaitu karakter. Yang kedua itu party, yaitu di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangan tersebut. Jadi fasilitasnya akan berbeda sesuai dengan golongannya. Yang ketiga yaitu purpose. Jadi untuk mengetahui tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya kepada lembaga keuangan. Yang keempat yaitu prospek. Jadi bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh peminjam. Prinsip ini bisa khusus untuk nasabah yang melakukan peminjaman untuk usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima yaitu payment. Berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Jadi dilihat dari sumber pendapatan, kelancaran usahanya, hingga prospek dari usahanya. Yang keenam yaitu profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Jadi semakin tinggi profitability-nya, maka semakin tinggi pula kemungkinan kredit itu akan disetujui oleh bank. Yang ketujuh yaitu protection, yaitu mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Yang ketiga yaitu prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis studi kelayakan. Analisis studi kelayakan yaitu cara menghitung atau menganalisis kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi, atau penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban utang-utangnya. Jawabannya yaitu bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12 sama dengan 2.500.000. Pajak sama dengan 15% dikali bunga tadi 2.500.000 sama dengan 375.000. Selanjutnya bunga bersih, yaitu bunga diambil pajak, yaitu 2,5 juta diambil 375.000 sama dengan 2.125.000. 2.125.000 itu bunga yang dibayar oleh bank, yaitu jawaban dari poin A. Selanjutnya jawaban poin B yaitu bunga bersih tadi dikalikan 3 bulan, yaitu berarti 2.125.000 dikali 3 yaitu 6.375.000.
Tujuan manajemen pemasaran bank yaitu yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Dalam arti, bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki berbagai macam pilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dan memberikan berbagai macam kemudahan dalam menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran bank tersebut. Yang pertama, konsep produksi, yaitu perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja dari mana saja. Oleh karena itu, manajemen harus berusaha meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Konsep ini bisa berjalan dengan baik apabila permintaan melebihi dari stok. Yang kedua yaitu konsep produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan itu harus bagus, sehingga dapat mudah menarik konsumen. Oleh karena itu, produsen harus berupaya memperbaiki produknya secara terus-menerus. Yang ketiga, konsep penjualan. Di dalam konsep ini, perusahaan harus memikirkan usaha penjualan untuk mempengaruhi konsumen membeli produknya. Jadi, intinya perusahaan itu harus membuat teknik penjualan untuk menarik konsumennya, entah itu membuat promosi atau yang lainnya. Yang keempat yaitu konsep pemasaran atau bisa disebut juga konsep marketing. Konsep ini dianggap kepuasan konsumen itu adalah segalanya, sehingga barang yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Jadi perusahaan ini biasanya itu bukan perusahaan bisa membuat apa, tetapi membuat apa yang konsumen ingin.